siang. Selamat siang, Bu. Pertama-tama, kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan di mana kita bisa melakukan virtual meeting ini dengan sehat walafiat. Jadi sebelumnya kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi narasumber kami untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kami. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Jadi kami dari Universitas Negeri Medan, Prodi Bilingual Pendidikan IPA 2019, dengan saya sendiri, Jenny Febrina Hutagalung, dan rekan saya. Dan saya Adi Nur Anugrah dari Prodi Pendidikan IPA Bilingual 2018. Dan juga ada satu lagi, Lia Anggraini Simanjuntak, yang dimana jaringannya kurang bagus karena hujan ya. Jadi, adapun tujuan kami adalah untuk mewawancarai Ibu mengenai pengalaman Ibu selaku guru bahasa Indonesia dalam mengajar di kelas bilingual atau sekolah internasional. Jadi langsung saja ya Bu, kita mulai. Sebelumnya kami persilahkan untuk Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Kami persilahkan. Terima kasih. Nama saya Uli, saya Boru Marbun. Saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 9 SMP dan kelas 10 SMA. Saya mengajar Bahasa Indonesia di Sampurna Akademi Medan, Padang Bulan, Citra Garden. Sudah mengajar sekitar 5 tahun, jalan ke 6 tahun. Saya mengajar Bahasa Indonesia untuk kelas general umum dan kelas Bahasa Indonesia untuk siswa BIPA, Bahasa Indonesia Penutur Asing, atau siswa asing yang belajar Bahasa Indonesia di Indonesia. Karena juga sebagai tuntutan kurikulum di Indonesia. Baik, Bu. Itu dulu. Terima kasih banyak atas perkenalan Ibu ya. Jadi langsung saja untuk ke wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, Bu. Bisa langsung saya ajukan kan, Bu? Jadi, pertanyaan pertama adalah bagaimana riwayat pendidikan Ibu selama menempuh jenjang pendidikan? Boleh Ibu share ke kami? Baik, jadi saya alumnus Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Medan, jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Bahasa dan Seni, tahun 2010, Stambuk 2010, tamatnya 2014. November, Juli 2015 start mengajar di Sampurna Academy. Tidak ada mata kuliah spesifik untuk bahasa Indonesia bilingual atau tidak ada mata kuliah spesifik untuk siswa penutur bahasa asing. Justru saya adalah tamatan ilmu murninya sastra Indonesia, bahasa dan sastra, bukan pendidikan bahasa dan sastra. Lalu kalau ditanya mengapa bisa mengajar atau jadi guru di sekolah, nah di Indonesia sendiri ada namanya linearitas. Nah, kalau untuk guru SMP dan SMA, jika dia mengajar SMP atau SMA, maka tidak harus SPD, boleh ilmu murninya, seperti saya sastra. Tetapi dalam proses linearitasnya nanti itu menuntut pengalaman mengajar sekian tahun dulu untuk memenuhi kriteria masuk ke Dapodik dan seterusnya, begitu. Cukup menjawab untuk riwayat pendidikan. Cukup, Bu. Terima kasih banyak atas jawaban Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sudah berapa lama Ibu menjadi pengajar di kelas bilingual, Bu? Secara spesifik, saya pengajar bilingual atau tidak, saya nggak bisa sebutin. Yang jelas, karena sekolah saya SPK atau sekolah internasional, Satuan Pendidikan Kerjasama atau sekolah internasional, mau tidak mau kami harus membuka kesempatan buat
siswa-siswi yang tidak menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Sekolah harus memfasilitasinya. Nah, kalau siswa-siswi yang memang lahir dan menggunakan bahasa Indonesia atau memang first language-nya bahasa Indonesia, gampang, mudah ya. Nah, gimana dengan siswa asing yang datang ke Indonesia? Atau ketika dia kelas 5 SD datang ke Indonesia melanjutkan pendidikan di Indonesia gitu. Mau nggak mau, sekolah harus menyediakannya, harus memfasilitasinya. Jadi saya nggak bisa sebutin udah berapa lama saya spesifik ngajar bahasa Indonesia dengan bilingual. Selama di kelas itu ada siswa penutur bahasa asing, maka mau nggak mau saya harus mengajar bahasa Indonesia 2. Bahasa Indonesia kurikulum yang seharusnya dengan bahasa Indonesia yang harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa asing yang ada di kelas saya. Kalau pengalaman saya 5 tahun, jalan 6 tahun di Sampurna, 3 tahun terakhir ini saya selalu pegang bahasa Indonesia bilingual atau BIPA atau bahasa Indonesia mix campur-campur, karena 3 tahun terakhir ini ada siswa, setiap kelas level yang saya pegang selalu ada siswa bahasa asing di kelas 9 dan kelas 10. Jadi 3 tahun terakhir ini saya ada pegang mereka. Baik, Bu, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, Bu. Nah, Ibu mengajar di kelas berapa, Bu? Oh, tadi udah ya, Ibu jelaskan di awal. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat ya, Bu. Nah, jadi Bu, bagaimana pengalaman belajar bahasa Indonesia Ibu ketika masih dalam jenjang pendidikan? Nah, baik dalam pengalaman buruk pun dalam pengalaman yang menyenangkan, Bu, boleh Ibu bagikan ke kami. Jenjang pendidikan dimaksud ketika masih mahasiswa begitu? Jenjang pendidikan selama menempuh pendidikan, Bu. Dari ya, selama saya masih jadi SD mahasiswa sampai kemarin gitu dengan mahasiswa. Jadi Bisa, pengalaman Bu. saya belajar bahasa Indonesia dari SD sampai SMA. Atau pengalaman mengajar bahasa Indonesia. Tolong diluruskan dulu pertanyaannya. Ini pengalaman dalam bagaimana pengalaman belajar bahasa Indonesia, Bu, ketika masih dalam jenjang pendidikan, begitu, Bu. Berarti pengalaman saya dari saya SD, SMP, SMA sampai kuliah ya? Dalam belajar bahasa Indonesia, gitu, Bu. Oke, pengalaman saya belajar bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA. Menurut saya salah satu pelajaran yang paling mudah di bangku sekolah selain olahraga, PPKN, ya bahasa Indonesia. Tetapi pelajaran yang paling sulit juga selain matematika, fisika, kimia, ya bahasa Indonesia juga. Jadi bahasa Indonesia itu berada di tengah-tengah. Ada kalanya saya merasa bahasa Indonesia itu membingungkannya luar biasa, tapi ada kalanya di ujian bahasa Indonesia justru saya punya waktu untuk tidur setelah ujian. Jadi kalau dibilang bahasa Indonesia itu sulit atau tidak sih, Bu? Kalau terbiasa dengan keterampilan bahasa seperti membaca, mendengar, menulis, bahasa Indonesia itu nggak akan sulit, justru mengagumkan. Tapi kalau kita memang tidak terbiasa dengan kegiatan kebahasaan seperti membaca, bahasa Indonesia itu sulit. Setiap hari rasanya ada saja kata baru, setiap hari ada saja perubahan makna dari kalimat yang digunakan orang-orang. Dan dari saya SD, SMP, SMA, kuliah, di bangku kuliah lah saya menyadari ternyata bahasa itu mengandung banyak rahasia, mengandung banyak makna. Yang kalau saya kuliah seumur hidup pun ya nggak akan tergali, karena bahasa itu salah satu sifatnya dia akan terus berkembang. Gitu, menurut saya, menurut pengalaman saya. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut Ibu, apa kendala dalam mempelajari bahasa Indonesia, Bu? Selama Ibu belajar bahasa Indonesia? Selama saya belajar bahasa Indonesia, apa kendala yang saya hadapi, gitu ya? Bukan kendala yang saya lihat dihadapi oleh siswa saya.
Oke, kendala yang saya hadapi selama belajar bahasa Indonesia adalah Ya, Ibu sendiri. lingkungan. Saya tidak mendapatkan lingkungan yang bisa mendukung saya untuk belajar bahasa Indonesia. Pertama sekali saya jatuh cinta dengan membaca itu justru di bangku kuliah. Di bangku SMP saya sudah dapat angin gitu. Oh, teman saya ada yang baca nih, tapi bacaannya nggak membuat saya menarik. Menurut saya, apaan sih baca begini, nggak penting gitu. Masuk SMA, mulai ada yang namanya majalah-majalah. Nah, di situ belum ada juga panggilan karena nggak semua orang cinta aktivitas membaca. Masuk di bangku kuliah baru. Karena kalau di universitas, kalau kamu mau berhasil, ya kamu berhasil sendiri. Kalau kamu mau menderita, ya udah menderita sendiri. Nggak akan ada yang ngajak-ngajak kamu, yuk pinter bareng yuk, nggak ada. Kalau kamu mau pinter, ya kamu harus cari cerdik sendiri, cari klub diskusi, cari organisasi atau kegiatan-kegiatan eksternal kampus. Nah, di bangku kuliahnya saya melihat, ya teman saya kok tertarik membaca ya. Di buku apa sih nih baca? Terus teman saya ngajak, ada bedah buku nih, ikut yuk. Gimana bedah buku? Saya nggak pernah baca bukunya. Apanya mau dibedah? Terus ada yang ngajak, ayo diskusi yuk di ada organisasi A nih, ada lagi ngerjain bedah film segala macam. Dari situ baru saya merasa, waduh, saya ternyata selama ini salah lingkungan. Kalau dari SD, SMP, SMA saya dapat lingkungan orang-orang yang gemar membaca seperti yang saya temukan di universitas. Saya yakin saya bisa bangun perpustakaan. Saya yakin gitu. Tapi ternyata saya telat. Tapi nggak apa-apa, terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, di bangku universitas saya benar-benar menyadari ternyata saya salah mendapatkan pengaruh lingkungan. Kalau saya dapat pengaruh lingkungan yang baik, saya yakin kemampuan membaca saya naik, kualitas bacaan saya menaik, bahkan jenis-jenis buku yang akan saya baca juga akan lebih segmented lagi, lebih terpilih lagi. Kalau sekarang, karena saya jatuh cinta, pertama kali jatuh cinta dengan membaca itu di kampus itu karena novel, sampai sekarang saya cintanya novel. Jadi saya rela ngabisin duit 100.000, 200.000, 300.000 karena novel, rela. Tapi kalau untuk yang lain, maaf, saya mikir-mikir dulu gitu. Jadi, iya deh, lingkungan deh menurut saya jawabannya. Berarti Ibu tertarik dan menyadari pada bangku mahasiswa ya, Bu? Pada saat Ibu di jenjang pendidikan universitas, ya kan, Bu? Nah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Ade Nur, untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Silahkan, Ade Nur. Maaf, tanya kepada saudari Lia dulu ya. Oke, baik. Makasih kepada saudari Jenny. Izin ya Bu, bertanya Bu. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana menurut Ibu mengenai minat belajar bahasa Indonesia pada siswa di kelas bilingual atau kelas Ibu mengajar? Jadi pertanyaannya apa? Bagaimana menurut Ibu Bagaimana minat siswa saya? mengenai minat belajar bahasa Indonesia pada siswa di kelas bilingual atau Ibu yang di kelas Ibu mengajar? Oke, yang seperti yang saya mention sebelumnya, bahasa Indonesia itu kelas wajib di Indonesia. Jadi mau nggak mau mereka harus belajar. Lalu kalau ditanya lagi secara spesifik, anak-anaknya minat nggak sih belajar bahasa Indonesia, apalagi di kelas saya? Menurut saya iya. Kenapa? Dari pembelajaran bahasa Indonesia terlebih untuk siswa asing itu tidak ditekankan kemampuan kebahasaannya. Yang ditekankan adalah value atau nilai-nilai dari Indonesia. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia, kita mengajarkannya itu justru nilai-nilai keindonesiaan. Kita mengenalkannya Indonesia, bukan mengenalkan bahasanya. Karena ketika mereka mengenal Indonesianya, mereka akan kenal dengan bahasanya. Contohnya, kita akan kenalkan mereka tentang Danau Toba,
baik legenda maupun daya tarik wisatanya. Nah, ketika mereka membahas itu, ya mau nggak mau mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau tanya lagi, Ibu, lalu bagaimana nih minat belajar siswa Ibu? Menurut saya cukup tinggi, cukup bagus responnya, karena sekali lagi yang kita tekankan itu adalah value atau nilai-nilai dari Indonesianya. Bukan harus mereka tahu plus baca menjadi membaca atau membaca atau membaca. Nah, ketika mereka baca teks, baru kita sisipkan. Ada loh di Indonesia disebut prefix, ada loh di bahasa Indonesia disebut konjungsi, ada loh disebut di bahasa Indonesia yang disebut dengan imbuhan me, di, dan seterusnya gitu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Ibu menanggapi penggunaan bahasa Indonesia oleh siswa atau siswi akhir-akhir ini? Dan apakah penggunaannya masih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, Bu? Nah, bagus banget ini pertanyaannya. Jadi saya mau highlight juga sedikit tentang pernah beberapa kali saya menemukan peristiwa di mana ada orang mencoba menggunakan bahasa Indonesia yang baku, bahasa Indonesia yang formal, bahasa Indonesia yang tata bacanya, tata pengucapannya udah baik. Justru itu yang diketawain. Ih, kamu ngomongnya kok formal sekali sih? Ih, kamu ngomongnya baku kali, biasa aja lah kau gitu. Nah, justru orang-orang yang mencoba menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yang dicela. Nah, saya bingung untuk kenapa. Nah, sedangkan orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia slang atau bahasa Indonesia yang untuk pasaran gitu, ya dianggap normal karena itu menjadi standar atau ukuran keakraban pertemanan. Nggak salah sih sebenarnya, tapi jangan menyalahkan orang yang mencoba menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalau saya tarik lagi dengan background pendidikan dan teman-teman siswa yang saya ajar, bahasa pengantar di sekolah kita bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar mengenalkan sama mereka bahasa Indonesia yang benar, tata bahasa Indonesia yang baku. Jadi ketika mereka menggunakan tata bahasa Indonesia yang baku, selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya. Pokoknya itu harus teratur. Ketika mereka bawa itu nanti ke pergaulan sehari-hari, ketemu orang yang udah biasa menggunakan bahasa Indonesia, orang-orang geli dengarnya. Katanya menurut mereka, Bu, bahasa Indonesia kami terlalu baku. Justru harusnya mereka itu adalah orang-orang yang menyelamatkan bahasa Indonesia. Karena bahasa kita ini bisa rusak bukan hanya karena bahasa asing, tapi juga bahasa gaul, bahasa slang, dan seterusnya. Nah, menurut saya ini juga perlu ditekankan untuk mahasiswa bahasa Indonesia atau calon-calon guru ketika mereka menjadi role model sebagai pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka jangan kalah mental ketika ada orang lain yang menyindir, kamu ngomongnya jangan terlalu kaku dong. Ih, kamu ngomongnya jangan pakai kamu, kau aja, biasa aja gitu. Jangan kalah mental, tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Ketika saya menggunakan bahasa Indonesia atau saya menggunakan saya kamu, bukan berarti kedekatan di antara saya dan dia berkurang. Itu menurut saya. Kalau mengomentari bagaimana Bu, pendapat Ibu mengenai penggunaan bahasa Indonesia sekarang ini, itu yang justru menjadi pikiran saya, bukan lagi soal Bu sekarang ini banyak loh orang yang pakai bahasanya aneh-aneh. Bilang slow, woles gitu-gitu, bahasa Indonesianya udah makin slang gitu, ya nggak masalah. Bahasa seperti saya bilang, salah satu sifat bahasa Indonesia itu kan terus berkembang. Nah, yang menjadi masalah bagi saya adalah orang-orang yang tadi mencoba menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu justru dikritik. Ih, kamu bahasanya nggak usah terlalu baku dong. Nah, itu kalau boleh sih jangan dilanjutkan. Karena mereka adalah orang-orang yang akan menyelamatkan bahasa Indonesia ini dari perkembangan bahasa yang kurang baik menurut saya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Ibu bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang paling sulit atau sulit, Bu? Nah, tadi di awal saya sudah bilang itu. Bahasa Indonesia itu berada di tengah-tengah, tergantung kemampuan kita atau kebiasaan kita terhadap kemampuan kebahasaan. Kalau dibilang, menurut saya bahasa Indonesia itu adalah salah satu pelajaran yang mudah setelah olahraga, PPKN, bahasa Indonesia. Nah, dari SD, SMP, SMA kita belajar PPKN, itu materinya sulit, iya, tapi guru kamu nggak pernah maksa kamu hafal semua isi undang-undang, nggak. Yang penting kamu tahu tentang keindonesiaan, tentang kewarganegaraan, itu udah oke. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Menurut saya bahasa Indonesia adalah pelajaran berikutnya yang mudah. Tapi ketika ditanya pelajaran yang sulit, setelah matematika, fisika, kimia, ada bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia termasuk salah satu pelajaran yang sulit juga? Karena memang kemampuan kebahasaannya nggak cukup.
tergantung dari awal ini anak sudah punya kemampuan kebahasaan yang cukup tidak untuk memahami sebuah teks, memahami sebuah konteks di dalam teks begitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman Ibu dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam proses belajar mengajar di kelas, Bu? Pengalaman saya menggunakan bahasa Indonesia di kelas saat mengajar. Tadi saya sudah sebutkan bahwa di sekolah SPK atau sekolah internasional bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Jadi saya dan teman-teman yang lainnya juga seharusnya jangan terkejut ketika masuk ke sekolah internasional, justru bahasa Inggris mereka lebih lancar daripada bahasa Indonesia. Karena mereka menggunakan bahasa Indonesia hanya di pelajaran nasional, seperti bahasa Indonesia, PPKN, dan agama. Jadi bahasa Indonesia mereka cukup berantakan. Kemampuan bahasa Inggris akan sangat membantu ketika proses belajar. Contohnya di 1-2 tahun pertama saya mengajar, saya masih terbawa idealisme dari universitas nih. Tidak, mengajar itu harus begini, kompetensi belajarnya begini, indikatornya begini nih. Berarti saya harus mengajarkan sesuai dengan RPP. Ternyata hal seperti itu perlu yang namanya penyesuaian. Nggak bisa bulat-bulat idealisme itu kita bawakan. Harus ada penyesuaiannya. Saya harus tahu padanan kata ini dalam bahasa Inggris apa ya. Karena sebenarnya mereka mau belajar, tapi nggak tahu artinya. Mereka dari awal udah nggak tahu Bu gimana mau melanjutkan belajarnya gitu. Jadi selain kemampuan bahasa Indonesia yang tinggi, juga harus punya kemampuan bahasa yang lainnya untuk mendukung pengajaran. Seperti yang saya sebutkan, kemampuan bahasa Inggris mereka jauh lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Bahkan kemampuan bahasa Mandarin mereka itu lebih tinggi dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bisa jadi bahasa ketiga mereka. Bahasa pertama mereka bahasa Inggris, atau bahasa pertama mereka Hokkien. Maka bahasa kedua mereka Hokkien, atau bahasa kedua mereka bahasa Inggris, baru bahasa Indonesia. Jadi selain kemampuan bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia harus tinggi. Mereka juga harus punya bahasa yang lain untuk mendukung mereka mengajar. Gitu menurut. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Lia. Bu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Liang Raini, Bu. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana sih cara Ibu dalam mengenalkan bahasa Indonesia pada siswa yang kurang minat dalam belajar bahasa Indonesia sendiri? Maaf Bu, mic-nya Bu. Mohon maaf Bu, Itu pertanyaannya cukup menarik karena di sekolah internasional seperti sekolah saya itu salah satu permasalahan pergumulan juga buat guru-guru karena memang banyak siswa yang terdoktrin dari orang tuanya juga bahwa bahasa Indonesia itu ya nggak penting-penting amat lah. Kamu nanti banyak nonton juga, banyak baca, kamu ngerti karena kamu di lingkungannya Indonesia, belum di luar negeri, jadi gampang ngajarnya. Nah karena terdoktrin seperti itu, ya mereka pun terbawa ya bahasa Indonesia mah gampang, tiba ujian, nah gagal. Ketemu soal pilihan berganda aja bisa gagal. Jadi bagaimana caranya agar mereka termotivasi belajar bahasa Indonesia? Dari awal di hari pertama mengajar, ini sudah saya terapkan di tahun kedua. Saya masuk di kelas mereka, saya kasih tahu mereka itu. Jadi kalau di kampus kita sebenarnya kayak kuliah umum gitu. Saya beritahu mereka language itu apa, bahasa itu apa. Kamu nggak usah tahu dulu deh bahasa Indonesia, tapi kamu tahu nggak language itu apa, bahasa itu apa, fungsi bahasa itu apa. Nah, kalau kamu udah tahu language atau bahasa itu apa, fungsi bahasa itu apa, sekarang bayangkan kamu tahu 4, 3, 5, 2, 1, lebih dari satu bahasa. Lebihnya ada nggak sih untung? Tuh, baru kita bawa lagi secara spesifik. Kamu di Indonesia. Masa orang Indonesia nggak tahu bahasa Indonesia, justru orang bule yang terus-terusan belajar tentang bahasa Indonesia dari zaman dulu ya, orang Belanda, orang luar itu yang selalu meneliti tentang bahasa Indonesia. Kapan? Suatu hari nanti ketika mereka melakukan interview atau wawancarai mengenai disertasi mereka atau mengenai penelitian mereka, kamu sebagai orang Indonesia nggak bisa jawab.
secara tidak langsung identitas keindonesiaan kamu hilang karena bahasa kamu sendiri nggak bisa. Oke, katakanlah suatu hari nanti kamu akan tinggal di luar negeri, kamu nggak akan ke Indonesia. Kamu yakin bisnis kamu cukup dibangun dengan satu kemampuan language? Nggak mungkin. Bahasa Indonesia itu sudah menjual ke beberapa negara. Di Asia saja, saya akan beritahu mereka di Asia itu saja Indonesia sudah digandeng oleh Thailand, sudah dipelajari di Singapura, sudah jadi salah satu jurusan di Belanda, sudah tiap tahun selalu melakukan pertukaran pelajar tentang bahasa Indonesia dengan Australia. Nah, dengan memberikan pupuk kepada mereka bahwa bahasa Indonesia itu penting, saya berharap memang kedepannya mereka tertarik belajar bahasa Indonesia. Nah, setiap harinya, setiap bulannya ketika proses pembelajarannya jangan monoton. Kita sebagai guru juga harus up to date mengajarkan bahasa Indonesia kepada mereka. Contohnya nih, siswa-siswa sekarang kan, anak muda sekarang tuh kan senang sekali nonton YouTube, senang sekali nonton TikTok, karena kalau dilihat perkembangannya, pemuda sekarang itu lebih suka belajar dengan visual. Yes, mari guru-guru belajar tentang teknologi tersebut. Saya berikan mereka tugas, tolong buatkan tugas kamu dalam bentuk video, upload ke YouTube, atau buatkan video presentasi kamu pakai TikTok, atau buat video presentasi kamu pakai Powtoon. Itu salah dua hal yang saya lakukan untuk memotivasi mereka, untuk membuat mereka menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Satunya itu saya kenalkan mereka language atau bahasa itu apa. Saya berikan pemahaman sama mereka kenapa bahasa itu penting. Kalau mereka sudah tahu bahasa itu penting, maka mereka kan sedikit-sedikit akan paham kenapa memahami banyak atau lebih dari satu bahasa itu bagus. Kemudian di proses pembelajaran saya akan buat pembelajaran saya lebih up to date, mengikuti zaman tapi tidak meninggalkan kaidah kebahasaan. Gitu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Bu, saya mau bertanya Bu, apa sih Bu kesan dan pesan Ibu selama menjadi guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas bilingual ini? Kesan dan pesan saya mengajar bahasa Indonesia. Yang paling saya ingat kesannya adalah kalau dalam bahasa Indonesia, tadi saya sudah bahas bahwa kita tuh lebih fokus ke budaya, kultur, nilai-nilai keindonesiaannya. Nah, pernah suatu kali kita bahas tentang makanan di Indonesia. Ternyata di negara mereka ada makanan yang mirip. Namanya aja beda, bahkan komposisinya mirip. Kemudian kita bahas tentang pakaian-pakaian, permainan tradisional. Di negara mereka juga ada. Dan kita malah jadi justru bahas bagaimana hal tersebut bisa menyebar. Coba kita cari tahu, kira-kira ini yang menyebarkannya bangsa mana? Bagaimana proses penyebarannya gitu. Jadi menarik, jadi mereka secara tidak langsung, kita nggak hanya belajar Indonesia nih, kita juga jadi belajar tentang jalur perubahan atau perdagangan zaman dahulu gitu. Itu kesan yang saya dapat. Ternyata apa yang kita anggap identik dengan negara kita di negara lain juga ada. Itu bagaimana membedakan mana yang original negara kita, mana yang sebenarnya itu hasil asimilasi dari negara lain. Kemudian pesan saya selama mengajar bahasa Indonesia yang tadi lagi deh saya ulang. Kalau ada orang yang berusaha menggunakan bahasa Indonesia dengan tata bahasa yang baku, jangan disindir, jangan dibuat dia minder. Tapi ya ikuti saja cara bicaranya, nggak ada yang salah kan dengan berbicara yang baku dengan formal. Justru yang salah itu kalau kita terbiasa menggunakan bahasa tidak baku, tidak formal ketika ketemu orang tua atau di forum resmi, kita lupa daratan. Aduh, terbiasa nih bahasanya nggak formal, ke bawah-bawah sampai ke peristiwa penting, misalnya ada seminar, ada ujian, ada pertemuan dengan orang tua, dengan dosen-dosen dan seterusnya. Baik Bu, terima kasih buat jawabannya Bu. Nah Bu, bagaimana Bu untuk pesan buat mahasiswa yang saat ini sedang belajar bahasa Indonesia atau yang tidak belajar bahasa Indonesia tapi ada mata pelajarannya bahasa Indonesia Bu. Jadi untuk bagaimana pesan Ibu untuk mahasiswa di Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Aduh, ini saya siapa ngasih pesan sama mahasiswa bahasa Indonesia, sama mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia. Tapi kalau boleh kasih pesan untuk mereka adalah membacalah. Jangan
hanya membaca caption postingan Facebook, Instagram, tapi kuatlah membaca berita, membaca buku, baca novel. Waktu saya di bangku mahasiswa ada yang tanya, akuntansi sih baca novel, kamu nggak akan pintar baca novel, baca diktat aja nggak tentu kamu pintar. Bener sih, tapi novel yang benar akan memberikan kamu sesuatu yang benar, buku yang benar akan membawakan kamu sesuatu yang benar. Setidak-tidaknya pikiran kita diasah melalui proses membaca, atau lebih rendah lagi, setidak-tidaknya kemampuan bahasa kamu akan diperbaiki dengan kalimat yang digunakan si penulis di dalam buku, diperbaiki dengan kalimat yang digunakan si editor, si penulis di dalam majalah ataupun koran. Saya sempat itu waktu mahasiswa 2 tahun lebih saya langganan Kompas, karena pada saat itu ada promo Kompas untuk mahasiswa. Koran Medan Bisnis, Analisa nggak terbeli sama kantong mahasiswa Unimed pada saat itu. Saya langganan Kompas karena mereka ada promo waktu itu untuk mahasiswa. Saya ikuti. Bahkan kalau saya ada kesempatan ke dokter atau kemana yang ada ruang tunggunya, ada buku, ada koran, itu saya paksakan aja baca. Saya nggak tahu deh itu penting nanti informasi atau enggak, tapi saya paksa baca. Daripada saya pengen handphone, daripada saya mandang kanan kiri jadi julid, nah saya paksain aja baca. Pesan yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa bahasa Indonesia dengan mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia adalah tolong baca. Jangan terlalu banyak membaca caption atau perang di media sosial. Banyak-banyak membaca buku, termasuk novel. Pasti ada sisi positifnya. Itu aja dari saya. Baik Bu, itu saja pertanyaan dari saya Bu. Saya kembalikan ke Jenny ya Bu. Baik Bu, terima kasih buat jawaban Ibu. Baiklah semuanya, terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan sikap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih juga untuk Ibu yang telah berpartisipasi dalam wawancara kami untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Kiranya kita semua diberi kesehatan. Selamat siang semuanya. Siang. Thank you ya. Ya.